Mas, kalau saya belajar yang namanya suhu, suhu itu gimana sih? Tadi yang namanya suhu, loh kan itu menyatakan adalah ini. Nah, kalau suhu itu adalah menyatakan derajat panas. Nah, derajat panas suatu benda. No, kan gitu. Panas. Bukan dingin loh ya. Tapi panas. Nah, kan gitu. Kalau dingin di dunia ini ada nggak? Kalau kata Mas Einstein atau Om Einstein, dingin itu tidak ada. Karena dingin itu adalah suatu kondisi di mana tidak ada panas di situ. Atau tidak ada kalor di situ. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu prinsipnya gitu. Ya wes ya. Kalau alat untuk mengukur suhu apa? Nah, alat untuk mengukur suhu inilah yang dikatakan sebagai termometer. Termo itu panas, meter itu pengukuran. Oh, berarti alat untuk mengukur panas. Nah, kalau untuk termometer nanti ada dua referensi nih. Nah, ada dua referensi tadi, yang paling bawah sama yang paling atas. Kalau paling bawah ini dinamakan dengan titik beku. Kalau paling atas dinamakan dengan titik didih. Nah, kan gitu. Contoh, kalau air itu kan titik bekunya 0, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nanti kalau dalam kimia lo belajar nih, ada kenaikan titik didih, kan gitu, kenaikan titik didih. Atau ada kalau dalam kimia nanti ini delta TB, atau penurunan titik beku, delta TF, kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu prinsipnya gitu. Ya wes, ini kita hapus. Hapus. Nah, sekarang kembali ke termometer deh. Kalau termometer yang kita pahami, yang kita pelajari sementara ini ada 4. Ada satu termometer derajatnya itu adalah derajat Celcius. Ada juga yang Reaumur. Ada negara lain itu menggunakan derajatnya adalah Fahrenheit. Fahrenheit. Ada juga derajatnya Kelvin. Nah, kalau di dalam fisika yang dipakai atau skala satuan internasional itu adalah derajatnya yang Kelvin. Walaupun di Indonesia kita menggunakan derajatnya Celcius. Kan gitu. Kalau Celcius itu gimana? Celcius itu adalah titik bekunya itu 0 derajat Celcius sampai, kalau didihnya kalau untuk air itu adalah 100 derajat Celcius. Kalau Reaumur kita pahami secara gampangnya adalah mulai dari 0 derajat. Nah, sampai kalau air itu nanti mendidih di Celcius. Nah, 80 derajat Reaumur. Kalau Fahrenheit itu dari 32. Ini dari 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Berarti Wiro Sableng itu 212 itu kenapa? Wah, dia itu belajar mengenai suhu nih dulu. 212 Wiro Sableng. Kan gitu. Belajar mengenai suhu Fahrenheit. Kan gitu. Ya, kalau Kelvin itu mulai dari 273. 273. Nah, 273 sampai, nah ini 373. Kalau range-nya kan ini 0 sampai 100, range-nya 100. Kalau ini adalah sekitar 80 range-nya. Kalau ini range-nya adalah sekitar 180. Nah, ini range-nya sekitar 100. Berarti kenapa ke orang luar negeri menggunakan Fahrenheit? Karena bisa lebih teliti nih. Karena range-nya sekitar 180. Bisa lebih teliti, ketelitiannya lebih bagus daripada yang Celcius, apalagi yang Reaumur. Maka Reaumur kan jarang digunakan. Nah, kan gitu. Nah, Mas, kalau saya mau belajar gini, Mas, perbandingannya. Kalau belajar enaknya gini aja. Jadi kalau kita menggunakan atau belajar mengenai suhu, perbandingan termometer, itu adalah kalau ada 4 ini, maka kita cuma gunakan C, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin. Atau perbandingannya 5 banding 4 banding 9 banding 5. Tapi ingat, yang diingat, nah ini mulainya dari 32 derajat. Nah, kalau ini mulainya dari 273. Kalau ini mulainya dari 0. Nah, kalau ini mulainya dari 0. Nah, yang menjadi pokok permasalahan, nah kamu kudu teliti nanti yang ini. Ini kudu teliti yang ini. Nah, sebagai contoh gini, sebagai contoh. Nah, sebagai contoh kita punya example deh. Kalau misalkan belajar termometer. Nah, ini kita punya example. Kalau example ini aja. Misalkan berapa ya? 50 yang mudah. 50 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur. Kan itu, bener ya? Nah, kalau Celcius ke Reaumur, coba Celcius ke Reaumur. Nah, yang dicari kan Reaumurnya. Perbandingannya angka berapa ini? 4. Celcius angka berapa? 5. Nah, maka cara membandingkannya adalah kalau kamu pengen, nah jadi gini, yang dicari kan Reaumur. Nah, Reaumurnya perbandingannya angka 4 tuh, asalnya dari Celcius. Berarti 5. Kan gitu, ngerti ya? Berarti ini yang dicari. Dikalikan, tadi adalah berapa tadi? 50. Kan gitu. Berarti ini coret, ini sikat. Nah, tinggal 10. Berarti 40 derajat
Reaumur. No, ini misalkan example yang pertama. Atau example yang kedua, Mas, example yang kedua, Mas. Misalkan kalau Fahrenheit, makanya gimana makanya? Makanya gini, misalkan kamu belajar ini adalah 60 misalkan. Oh, 60. Nah, kan gitu. Nanti ya, 60 derajat Celcius itu sama dengan berapa Fahrenheit? Fahrenheit kan yang dicari? Nah, yang dicari angka berapa perbandingannya? Nah, kan 9, kan yang dicari yang ini. Oh, berarti yang dicari 9 per. Nah, Celciusnya berapa Celciusnya? 5. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Dikalikan. Nah, tadi berapa? 60. Oh, kan gitu. Bener ya? Tapi awas loh. Ini awasnya di sini, awas. Ini mulai berapa ini? 32. Nah, berarti ini kalau sudah, nah, kamu tambahkan dengan 32. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Berarti 60 sama 5 itu adalah berapa? 12. 12 kali 9. Oh, ini adalah 108. Ditambah dengan 32 alias 140. Oh, kan gitu. Oke ya. Nah, itu kuncinya seperti begono. Oh, kuncinya seperti begono. Oh, kan gitu. Atau gini, example yang ketiga misalnya. Kalau sekarang Fahrenheit gimana, Mas, makanya? Wah, kalau Fahrenheit enak. Oh, kan itu nanti tinggal dibalik. Nah, tinggal dibalik. Misalkan saya punya soal berapa ya? Misalkan atau kamu gini, nah, 122 derajat Fahrenheit. Wah, kan gitu. Ngeri ya? Sama dengan berapa derajat Reaumur? Nah, ngeri. Beda. Oh, beda. Reaumur berapa? 4, Reaumur 4 per dari Fahrenheitnya tadi berapa? 9. Nah, dikalikan berapa? 122. Tapi awas, kan dari Fahrenheit nih. Fahrenheit mulai dari berapa? 32. Ini mulai dari berapa? 0. Karena ini Fahrenheit kan mulai dari 32, maka nanti dikurangi dulu dengan 32. Kan gitu, ngerti ya? Perbedaannya kalau menuju ke Fahrenheit, setelah diginiin baru ditambah 32, tapi kalau dari Fahrenheit dikurangi dulu. Kan gitu, oke ya? Kurangi dulu. Berarti nanti 4 per 9 dikalikan 122 dikurangi 32. Loh, kan 90. 90 bagi 9? Nah, 10. Berarti 40 derajat Reaumur. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Oke, Mas Bro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor, tetapi lebih spesifiknya ini mengenai pemuaian. Wah, ini ada hubungannya dengan suhu nih, pemuaian nih. Yang namanya pemuaian tuh gimana sih? Nah, mungkin kalau lo semuanya bingung, Mas, pemuaian tuh gimana? Kalau kamu bingung ya coba tanya Mas Vicky deh. Wah, dia kosakata itu bagus sekali. Tapi yang jelas pemuaian itu gini. Pemuaian itu adalah proses berubahnya ukuran. Jadi ukuran benda itu berubah ketika terjadi perubahan suhu. Loh, itu ukuran benda itu berubah. Contoh gini. Kalau besi kamu panasi, saya punya besi dipanasi. Bener ya? Maka nanti kan dia akan memanjang. Atau kamu punya benda aja, kamu panasi memanjang. Oh iya, Mas, benda punya saya kalau pas panas memanjang, Mas. Nah, kan ya. Bukan itu. Nah, pikirannya jangan macam-macam ya. Nah, sekarang gini, Mas, kalau pemuaian tuh gimana? Nanti kuncinya pemuaian tuh ada 3. Oh, yang pertama, kok hitam? Nah, ini yang pertama ini adalah pemuaian pada zat padat. Oh, kan itu zat padat. Nah, kalau yang kedua, ini di sini ya. Ini pemuaian pada zat cair. Nah, kalau yang ketiga, nah ini di sini ini pemuaian pada gas. Oh, berarti semuanya bisa memuai. Kan gitu. Yuk kita bahas satu-satu pemuaian pada zat padat. Contohnya gini, kalau saya punya example. Saya punya besi. Saya panasi deh. Nah, ini ada api. Nah, maka nanti kan akan memanjang. Ding. Anggap aja seginilah. Oh, inilah yang dikatakan. Nah, ini sebagai delta L atau perubahan panjang. Oh, berarti kan ada perubahan suhu nih. Pas suhunya mula-mula segini, nah sekarang suhunya bertambah jadi segini. Oh, berarti ada perubahan panjang. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang. Oh, kan gitu. Nah, perubahan panjangnya itu adalah panjangnya mula-mula dikalikan alfa dikalikan dengan delta T. Alfa itu apa sih, Mas? Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Oh, koefisien muai panjang. Nah, itu. Nah, nanti kalau bentuknya luasan gimana? Oh ya, berarti ada. Berarti pemuaiannya pemuaian luas. Kalau yang berubah itu adalah luasnya, ya berarti L-nya tinggal diganti luas area. Berarti delta A.
Nah, kan itu berarti A0 dikalikan beta kali delta T. Nah, kan gitu. Loh Mas, kalau bentuknya volume gimana? Oh ya, namanya pemuaian volume. Oh, berarti A diganti V delta V. No, berarti V0 dikalikan gamma dikalikan dengan delta T. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu prinsipnya gitu. Nah, nanti gini. Kuncinya adalah yang namanya beta atau koefisien muai luas itu 2 kalinya koefisien muai panjang. Sedangkan gamma, koefisien muai volume itu 3 kalinya koefisien muai panjang. Kan gitu. Kalau di buku lain dituliskannya nggak kayak gini ya Mas Bro. Beda. Oh, aslinya santai aja. Oh, aslinya santai aja. Oh. Kalau delta L itu adalah apa? L min L0, bener ya? Santai aja. Misalkan kita punya yang lain nih. Kita punya yang lain nih. Atau kita ganti nih. Nah, ini kita ganti. Sekarang kita ganti yang sini. Kalau di buku lain nuliskannya bukan gini Mas Bro. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Bukan gini. Oh, santai aja. Delta L itu kan perubahan apa? Panjang. Kalau panjangnya sekarang kan L. Nah, panjangnya mula-mula kan ini. Delta L kan selisih. Berarti L0 kali alfa kali delta T. Min pindahan sini jadi plus. Oh, berarti L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Nah, kalau ini kayak gini L0-nya dikeluarin. 1 ditambah alfa kali delta T. Tuh, kan di buku lain nulisnya kayak gini kan? Nah, gitu. Berarti aslinya sama aja. Aslinya sama aja. Hanya satu aja yang kamu pahami. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang dihapus. Tuh, masih ada? No, masih ada. Berarti ini nanti boleh kamu ganti kayak yang tadi. Misal, example, no, ini example. Nah, example ini kamu ganti OL0 sama dengan L. Coba diganti. Nah, L sama dengan, nah ini L0 dikalikan 1 ditambah alfa kali delta T. Nanti kalau luas tinggal diganti A0 beta. V0 gamma. Kan gitu, foya-foya. Oke ya. Nah, itu semoga pemuaian mengenai zat padat bisa kamu pahami. Nah, yang kedua itu adalah pemuaian pada zat cair. Nah, kalau pada zat cair, maka yang memuai itu hanya volumenya saja. Jadi pemuaian pada zat cair itu hanya pemuaian volume. Jadi yang namanya perubahan volumenya itu adalah V0 dikalikan gamma. Nah, kali delta T. Tuh, kan. Atau sama seperti cara yang tadi. Tuh, berarti V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma kali delta T. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Itulah yang namanya pemuaian. Berarti rumusnya kan sama-sama aja. Kan gitu. Tapi yang perlu kamu ingat pada zat cair itu pada saat memuai volumenya kan berubah. Bener ya. Tetapi masanya dia itu tetap tidak berubah. Masanya tetap. Kalau dalam fluida kamu kan ngerti rho sama dengan M per V, berarti rho dengan V berbanding terbalik. Oh, berarti ketika volumenya bertambah, nah maka massa jenisnya dia akan berkurang. Kan gitu. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ini dengan ini berbanding terbalik. Ketika ini bertambah, berarti ini berkurang. Loh, kan itu kan berbanding terbalik. Sehingga karena masanya tetap, volumenya bertambah, massa jenisnya berkurang. Maka terjadi juga yang namanya perubahan massa jenis. Ya tinggal kamu masukin aja lah. Oh, rho 0 kali gamma kali delta T. Kan gitu. Oke ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir pemuaian gas. Nah, kalau gas itu maka yang memuai juga volumenya saja. Oh, berarti sama nih perubahan volumenya. V0 kali gamma kali delta T. Hanya kalau di dalam gas, kamu menggunakan prinsipnya pada teori kinetik gas, alias PV sama dengan nRT. Nah, ini yang dibahas nanti kemudian. Ada hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, kan gitu, atau hukum Gay-Lussac. Nah, kan gitu, benar ya? Nah, Gay-Lussac, kan gitu. Nah, Mas, kalau yang namanya gas gimana? Koefisien muai volumenya itu semua gas sama. 1/273. Itu semua gas sama. Nah, kan gitu. Nah, intinya adalah ketika kamu belajar mengenai pemuaian, nggak usah mempelajari rumus yang macam-macam. Yang penting satu aja, kamu kodai misalkan. Misalkan ini kamu kodai aja. Ini kamu kodai aja. Oh, sama ini. Nah, ini yang penting. Maka nanti tinggal diubah-ubah hurufnya. Ngerti ya? Luas diganti A, volume diganti V. Kan sama semuanya. Tuh kan intinya semuanya sama logikanya.
Nah, maka kamu kudu menjadi siswa yang cerdas. Oh, kan gitu. Lihat ciri-cirinya. Nah, kalau koefisien Y panjang, dua kalinya koefisien Y luas, dua kalinya koefisien Y panjang. Koefisien Y volume, tiga kalinya koefisien Y panjang. Kan gitu. Jangan sampai nanti kamu berpikir, wah ini rumusnya banyak mas. Jangan, sekali-sekali jangan berpikir ini banyak. Hanya satu yang aku cinta. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini kuncinya ini. Kan gitu. Ya, yes, oke. Nah, ini semoga bermanfaat buat lo semuanya di dalam memahami mengenai pemuaian. Intinya adalah kamu kudu membaca soal dengan teliti. Oke, Mas Bro. Nah, sekarang kita akan membahas materi ini mengenai kalor. Wah, ini kalor. Awas, hati-hati. Ini adalah kalor. Atau kalor itu adalah panas. Atau kalau bahasa lainnya heat. Kan gitu, bener ya. Miami Heat. Itu klub bola basket. Mas, kalau saya ngartikan kolor, jangan. Padahal kan di dalam kolor panas. Oh, jangan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini tidak boleh. Dihapus. Nah, ini dihapus. Nah, sekarang gini, kalau kita pengen mempelajari yang namanya kalor, sebenarnya namanya perpindahan kalor secara umum itu nanti ada yang dinamakan dia itu perubahan suhu, ada juga dia itu namanya perubahan wujud. Nah, jadi pada saat dia kalornya itu dilepas, dia terjadi perubahan suhu. Atau pada saat kalornya dilepas, dia terjadi perubahan wujud. Nah, mas, kalau perubahan suhu gimana? Ada perubahan suhu, berarti wujudnya tetap, hanya suhunya yang berubah. Contoh air yang dipanasi. Nah, kalau suhunya dari 20 sampai 80, kan wujudnya tetap air, tapi suhunya berubah. Nah, tapi ketika airnya sudah mendidih, kamu manasin terus. Akhirnya kan sampai 100 derajat. Nanti 100 derajat, lama-lama airnya habis. Nah, pada saat dari 100 derajat ini ke sini itu adalah terjadi perubahan wujud. Perubahan wujudnya. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini wujudnya yang berubah, tapi suhunya tetap. Kan gitu. Itu contohnya gitu loh, Mas. Kalau kita gambarkan gimana? Nah, kalau kita gambarkan, ini dihapus dulu. Kalau kita gambarkan, maka dia gini deh. Nah, ini mulainya dari sini. Nah, seret. Nah, ini terus ini, seret. Nah, ini terus gini lagi, seret. Naik lagi, seret. Kan gitu. Ini kan 0 derajat, ini 0 derajat. Yang ini 100 derajat, misalkan ini air. Nah, ini 100 derajat. Nah, berarti ini wujudnya berupa es. Kalau ini wujudnya adalah berupa zat cair. Nah, kalau ini wujudnya gas atau berupa uap. Loh, Mas, kalau perubahan suhu gimana? Nah, kalornya itu adalah M dikalikan C kali delta T. Tapi kalau perubahan wujud, M dikalikan L, kalor laten. C itu kalor jenis, L itu kalor laten. Ngerti ya? Nah, kalor laten. Loh, Mas, kalau kalor laten itu maksudnya gimana? Nah, ini masalah penggunaannya. Jadi gini, kalau MC delta T berarti ada perubahan suhu. Maka kamu makainya di sini. Ini yang pink ya. Nah, nih. Ini. Benar ya? Atau yang ini. Nih. Kan gitu. Itu namanya perubahan suhu. C itu apa? C itu yang namanya kalor jenis. Nah, delta T perubahan suhu, M itu massa. Mas, lah kalau kalor laten yang mana? Nah, ini. Berarti kalau pada saat prosesnya perubahan wujud, yang ini, maka kamu menggunakannya ini. Atau yang ini. Dari es menjadi air. Nah, kan gitu. Atau contoh yang paling gampang gini, ini dihafalin dulu ya. Nah, ini contoh. Kan gitu. Saya punya contoh deh. Saya punya contoh. Jadi gini, misalkan 80 gram. Atau bukan 80. Tapi misalkan ini adalah 100 gram es mencair. Dari suhunya 0 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa kalor yang dibutuhkan? Kan gitu. Jika kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau Kelvin, terus kalor leburnya es itu 80 kalori per gram. Kalor jenis es, nah itu adalah misalkan 0,5. Nah, ini kalori per gram. Nah, ini derajat Celcius. Walaupun aslinya ini adalah Kelvin nih, tapi sama aja. Atau kita tulis gini ya, Kelvin, ini Kelvin, satuan internasional. Ya, sekarang gini, es mencair dari suhunya 0. Berarti wujudnya mula-mula apa ini? Es. Berarti kalau kita ingat, seret.
Nah ini loh, ini es. Nah kan 0 derajat, ini wujudnya es, ini wujudnya air. Nah ini 0 derajat sampai 20, berarti dia bermula dari sini nih, cet, semuanya kan melebur. Nah baru suhunya naik. Berarti ketika ini ada perubahan wujud dari es menjadi air. Nah kalau ini sekarang wujudnya yang tadi es, sekarang sudah air, suhunya terus naik. Berarti prosesnya nggak bisa langsung 0 ke 20 mc delta T, nggak bisa. Harus ada 2 kali. Oh, Q1 ditambah dengan Q2. Atau, nah pertama kan M kali L. Nah sekarang M kali C kali delta T. Masanya 100. Kalor leburnya 80. Masanya 100. Kalor jenisnya apa? Es atau air? Nah kita lihat ketika dia sudah ke sini, wujudnya menjadi apa ini? Air. Nah, wujudnya kan air nih. Berarti kalor jenisnya kalor jenis air. Walaupun masanya masa es. Ngerti ya? Karena semua es sudah mencair. Nah, kan gitu. Nah, sekarang suhunya naik jret dari 0 sampai 20. Berarti perubahan suhunya 20. Berarti 8000 ditambah dengan 2000. Oh, berarti kalor yang dibutuhkan 10.000 kalori atau 10 kilokalori. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini prosesnya kayak gitu. Oh, ya 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 ya. Nah, dihapus. Oh, masih ada, santai aja. Nah, sekarang kita belajar ini deh, dilanjutkan. Nah, berarti tahu ya penggunaan kalau misalkan nanti perubahan suhu atau perubahan wujud. Kan gitu. Loh, Mas, padahal kalau saya belajar kalor nanti gimana, Mas? Oh, ada banyak loh. Hati-hati loh, kalau proses perpindahan kalor itu ada nanti perpindahan kalor secara ini. Nah, ini tak bagi dulu. Nanti perpindahan kalor secara konduksi. Oh, kan gitu. Kalau perpindahan kalor secara konduksi, ini H, K, dikalikan A kali delta T dibagi dengan L. Nah, kan gitu. H kali A kali delta T dibagi L. H itu laju perpindahan kalor. K itu konduktivitas kalor. A itu luas penampang, delta T itu perubahan suhu, L itu panjang. Kan gitu. Nah, biasanya kalau proses perbedaan kalor secara konduksi itu contohnya pada besi. Kan gitu ya. Besi ketika yang ujungnya kamu panasi, nah ini misalnya besi, yang ujungnya dipanasi, maka yang ini ikut panas. Nah, yang ini kan ikut panas nih. Ini panas, nanti ikut panas. Oh, berarti perpindahan kalor secara konduksi itu gimana? Dia membutuhkan, nah atau ada zat perantara. Nah, ya contohnya si besi ini tadi. Ya kan ini, tapi tidak ada. Nah, tidak ada perpindahan. Oh, perpindahan zat perantara. Kan gitu. Tidak mungkin toh kamu manasin besi, partikel besinya muter. Wih, horor nanti. Wah, bahaya. Allah itu memang adil deh. Nah, kan gitu. Nah, yang kedua, itu perpindahan kalor secara konveksi. Kalau perpindahan kalor secara konveksi, laju perpindahan kalornya itu H kalikan A kali delta T. H itu tetapan perpindahan secara konveksi. Walaupun ini jarang digunakan. Biasanya kalau yang konveksi seringnya makainya ini deh. Kan gitu ya. Nah, ini jarang. Kalau besi memang ini pakainya. Kan gitu. Mas, contohnya perpindahan kalor secara konveksi. Nah, ini air. Kamu mana sih air? Mana sih air? Ada zat perantara ya? Ada. Nah, ada zat apa ini? Perantara. Nah, kalau tadi tidak ada, partikel besi kan nggak mungkin muter. Nah, kalau sekarang ada. Ada perpindahan. Ada perpindahan zat perantara. Berarti ada. Jadi air dipanasi, yang bawah kan ke atas. Yang atas ke bawah. Kan muter terus, akhirnya seluruh partikel airnya panas. Nah, yang selanjutnya inilah perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi. Kalau perpindahan kalor secara radiasi, laju perpindahan kalor secara radiasi itu emisivitas dikalikan dengan sigma. Nulisnya gini boleh, atau nulisnya gini. Nah, ini nulisnya gini. Sret. Nah, kan gitu. Nah, kurang manis deh. Kurang manis. Soalnya nggak ada wajah saya. Nah, sret. Nah, kan gitu. Dikalikan luas kali suhu pangkat 4. Sigma itu tetapan Stefan Boltzmann. Nah, tadi tetapan Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 min 8. Kan gitu. Ini satuannya adalah watt. Nah, meter pangkat min 2, T pangkat min 4. Kan gitu. Nah, kalau perpindahan kalor secara radiasi itu tidak ada. Nggak usah perlu. Tidak perlu zat perantara, dia bisa pindah. Berarti ada perpindahan zat nggak? Ngapain? Nggak ada kok.
Kan gitu. Kalau E itu emisivitas. Kalau E itu emisivitas. Nah, maka emisivitas benda, biasanya bendanya hitam atau enggak. Bukan berarti benda hitam, itu hanya istilah. Jadi ketika benda itu hitam, maka dia akan sangat menyerap kalor. Kan gitu. Tapi kalau bendanya putih, dia cenderung memantulkan kalor. Maka kalau kamu di luar menggunakan kaos hitam, kan akan terasa lebih panas. Nah, kalau nggak percaya, keluar aja. Pakai kaos hitam, semuanya hitam, kan lebih panas daripada pakai yang putih. Nah, kan gitu. Nah, itu ya, itulah perpindahan kalor. Ini ada macam-macamnya. Dan yang paling penting, jangan lupa kamu yang ini. Nah, ini jangan lupa yang ini. Ini nanti dikodai. Dikodai atau dikatoi. Nah, ini ya, iseng iseng. Nah, ini namanya dikatoi deh. Dikatoi. Nah, katoknya gini. Nah, kan gitu. Oke ya. Nah, ini. Tadi ada macet, ada ML. Ada ML, ada macet. Macet ML. Nah, kan gitu. ML, macet, macet, macet. Nah, kan gitu. Ya. Nah, Mas Bro. Nah, ini sekarang kita akan membahas mengenai asas black. Wih, asas black. Asas black. Hitam. Wah, kan gitu. Tapi ya bukan itu artinya. Jadi asas black itu adalah sebenarnya prinsip hukum kekekalan energi. Nah, tadi gini, prinsip hukum kekekalan energi, tetapi pada materi mengenai kalor. Inilah yang namanya asas black. Kan gitu ya. Nah, Mas, kalau bunyinya gimana? Nah, ini gini. Saya males nulis sih. Kan gitu ya. Jadi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat bersuhu yang lebih rendah. Jadi intinya adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kan gitu. Ini lepas, ini menerima. Nah, kalau melepas kalor berarti dia itu suhunya tinggi. Kan itu benar ya. Nah, maka dia nanti suhunya akan turun. Kan itu tuh kalau yang melepas kalor. Ini tak ganti tulisannya dek. Nah, nih suhunya turun. Suhunya turun berarti melepas kalor. Kamu melepas kalor, celananya turun. Kan gitu. Iseng-iseng ya. Nah, yang selanjutnya kalau menerima kalor berarti suhunya pasti akan naik karena dia dipunyai suhu yang lebih rendah. Kan gitu. Ngerti ya? Biasanya terjadi contohnya pada campuran. Biasanya terjadi contohnya pada campuran. Kalau saya bikin example gini deh, Misalkan kamu punya air teh. Kamu punya air teh, misalkan 20 gram bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan air panas. Kan gitu, bener ya? Suhunya misalkan adalah 80 gram. Wah, suhunya adalah 76. Wah, ini malah iklan. Jadi suhunya 80 derajat Celcius. Maka suhu campurannya adalah berapa? Loh, air panasnya kan suhunya tinggi, akhirnya turun. Bener ya? Kalau kamu bingung digambar gini aja. 80 derajat, yang ini 20 derajat. Nah, suhu campurannya di sini. Ini yang air, nah yang ini yang teh. Nah, ini kan suhunya turun. Berarti dia melepas. Nah, kalau ini suhunya naik, berarti dia menerima. Nah, maka kalau asas black kamu ngerjakan enaknya itu apa? Di gambar cerut. Kan itu ya. Nah, berarti nanti gini, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. M air kali C kali delta T sama dengan M teh kali C kali delta T. Sama-sama air, sikat aja. Masa airnya adalah berapa? 80. Perubahan suhunya dari 80 menjadi T. Kan gitu, 80 menjadi T. Kalau tehnya itu 20. Nah, suhunya naik, Nah, berarti dari T campuran dikurangi 20. Mas, kenapa nggak 20 kurangi T? Nanti hasilnya negatif. Yang penting gede kurangi kecil, gede kurangi kecil. Kan enak. Ini coret, ini sikat, tinggal 4. 4 kali 80, 320 dikurangi 4T sama dengan T dikurangi dengan 20. Pindahin, berarti 5T plus 340. Berarti T-nya 340 dibagi dengan 5. Alias 68 derajat Celcius. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Kuncinya seperti begono. Jadi jangan sampai kalau semuanya nggak ngerti apa-apa. Kan gitu. Mas, soal yang lebih sulit, santai aja, nanti ada di contoh soal maupun latihan soal. Nah, tetapi yang menjadi kamu kudu ingat, wah ini kata-katanya seruat deh. Ingat. Yang namanya asas black itu adalah sistemnya adalah sistem tertutup. Mas, kalau tertutup gimana? Apakah dia itu harus ditutup? Tidak. Istilahnya dia itu harus tidak ada
efek kalor dari luar. Kalor dari luar. Jadi hanya yang bekerja hanya ini aja. Dan ini sistem tertutup ini adalah sistem yang paling ideal. Makanya namanya asas Black itu adalah sebuah perhitungan deh. Kalau kondisi realitanya ya memang tidak seperti itu. Tapi yang jelas, kamu pahami asas Black, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima.